Subaidah, kalau kamu ada masalah, kamu cerita aja sama Umi. Umi kan kenal kamu sudah lama dan kamu adalah pekerja yang baik. Kalau kamu sampai seperti ini, pasti kamu ada masalah. Apa sebaiknya aku cerita saja sama Umi soal Pipit? Selama ini Umi selalu baik dan pengertian sama karyawan. Marwah, Teteh kan udah pernah bilang, jangan terlalu baik sama karyawan. Bisa-bisa kamu dimanfaatin. Teh, saya cuma mau tahu apakah dia punya masalah sampai itu mengganggu pekerjaannya. Kalau kerja yang profesional ya, semua orang punya masalah. Tapi jangan dibawa ke tempat kerja. Kalau semua kayak kamu, pasti kerjanya nggak akan beres. Sana kerja. Saya potong lagi gaji kamu. Baik Bu, permisi. Jangan-jangan ini telepon dari Rehan. Assalamualaikum Umi. Aku nggak mungkin bicara dengan Rehan sekarang. Bisa-bisa Teteh tahu. Umi kenapa? Telepon dari siapa itu? Kenapa kamu diam aja? Maaf, salah sambung. Ini nomornya Asar Teh. Salah sambung. Astagfirullahaladzim. Ada uak. Pantas aja Umi diem. Jangan bohong sama Teteh ya. Pasti itu telepon dari Rehan. Iya kan? Bukan Teh. Ya Allah, kalau Teteh sampai telepon balik, aduh bisa ketahuan itu dari Rehan. Aku terpaksa bohong karena nggak ingin Teteh tahu keberadaan Rehan. Aku sudah janji sama Rehan untuk merahasiakan ini. Teh, itu bukan dari Rehan Teh, saya nggak bohong. Kembaliin deh Teh. Kalau bukan telepon dari Rehan, kenapa? Kenapa takut? Tidak usah bohong. Teteh pasti mau telepon Rehan. Maafin Umi, nggak bisa menjaga rahasia ini. Sekarang aku akan tahu di mana Rehan berada. Kenapa nggak diangkat Mas Rehan? Afifah, tadi kan aku nelfon Umi. Cuman pas diangkat, Umi diem aja, ternyata ada uak di sebelahnya. Ini sekarang Umi nelfon balik, aku khawatirnya bukan Umi nelfon. Ya udah kalau gitu jangan diangkat. Aku khawatir Abah sama Teh Elis bakal tahu keberadaan kita. Aku nggak mau balik ke sana lagi Mas Rehan. Iya aku tahu, tapi dia nelfon terus. Ya, tapi kalau nggak diangkat-angkat nanti mereka curiga lagi. Tapi kalau diangkat, mereka bisa tahu lokasi kita dari sinyal handphone. Kenapa sih tidak diangkat? Coba aku telepon lagi. Bang, beli dibungkus ya. Oh iya. Ayo Rehan, angkat teleponnya dong. Ibu mau tahu keberadaan kamu, Nak. Iya nanti saya bungkusin. Cuman saya boleh minta tolong dulu nggak? Ini ada orang nelfonin dari tadi, nggak jelas mau ngapain. Tapi kalau dia nyari Rehan, bilang aja salah sambung. Soalnya saya keganggu. Iya Mas, tolong ya bilang aja salah sambung gitu aja kok. Halo? Halo, ini nomor Rehan kan? Oh ya Bu, salah sambung. Saya bukan Rehan. Kamu tuh tidak usah bohong. Mana Rehan? Loh, Ibu kok malah ngotot? Saya Dede, bukan Rehan. Alhamdulillah. Makasih ya. Sekarang Mas mau makan apa? Terserah pesen apa aja. Saya kasih gratis. Oh, beneran Bang ya? Saya lihat menunya dulu. Sambil duduk boleh Mas? Oh iya, iya. Wah ini aja.
Alhamdulillah, keberadaan aku sama Afifah di sini masih aman. Setelah ini, aku harus lebih berhati-hati lagi kalau mau nelfon Umi. Takut ada ulah lagi. Jadi apa yang dibilang Marwah tadi benar. Ini cuma telepon salah sambung. Rehan, kamu di mana sih, Nak? Ibu kangen. Ibu cuma mau tahu keberadaan kamu aja. Bukan mau ngapa-ngapain kok. Gimana teh? Nih, Tante kembaliin. Ternyata memang bukan Rehan. Syukurlah Rehan mungkin sudah firasat kalau yang nelpon itu Teh Elis. Jadi dia mengecohnya. Maafin aku Teh, terpaksa bohong sama Teteh. Tapi ini demi kebaikan Rehan dan Afifah, biar mereka nggak lagi disiksa sama Abah. Meskipun aku lelah dan ngantuk, tapi aku pengen cepat-cepat sampai di rumah. Tapi aku pengen jalan kaki saja, biar aku bisa menabung. Subaidah, kenapa kamu jalan kaki? Nggak apa-apa, Umi. Ayo masuk, Umi anterin ya. Nggak usah, Umi. Umi kan bos saya. Nggak pantas seorang bos nganterin karyawannya. Nggak apa-apa kan sekali jalan. Lagian ini udah malam. Nggak usah, Umi. Saya mau ke rumah saudara saya dulu, kan dekat dari sini. Terima kasih ya, Umi. Ya sudah, kalau gitu Umi jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Umi. Berisik, Pit. Pipit, bisa berhenti nggak? Berhenti nggak? Berisik banget sih, Pit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ibu udah pulang? Iya. Hah? Ya ampun, Pipit. Tangan kamu kenapa? Itu gara-gara dia sendiri, Bu. Jadi tadi gini, Yuni lagi bikin telur. Terus dia dateng. Ya, dia terus nabrak kompor. Ya kena tangannya dia. Ya, Yuni jadi bikin telur lagi, Bu, gara-gara dia nih. Kok Kak Yuni bohong sama ibu? Padahal kan luka ini justru gara-gara dia. Ya ampun, Yuni. Adik kamu udah luka kayak gini. Kamu nggak obatin lagi? Ibu masih belum mengerti sampai sekarang. Anak ibu yang satu ini bentar lagi mau buta. Dia yang bikin masalah. Kenapa ibu yang jadi nyalain Yuni? Harusnya ibu itu yang marahin dia. Nih dia nih. Kak, udah jangan marahin ibu. Kasian. Ibu capek habis kerja. Gak usah ikut-ikutan, gak usah sok cari perhatian. Kalau mau mewek aja. Udah, jangan ribut. Sekarang kita bawa adik kamu ke dokter. Lukanya harus diobatin. Ibu ambil dulu ya ke dalam. Aku harus ngobatin Pipit. Untung aja aku nabung sebagian uangku di sini. Mudah-mudahan cukup untuk ke klinik. Oh, jadi ibu nyimpen celengan di bawah kolong tempat tidur. Sekarang aku tahu di mana harus ngambil uang ibu. Kak Yuni, apa tadi mengintip ke kamar ibu ya? Tapi apa aku salah lihat?
Pipit, kita ke dokter yuk. Tangan sama kaki kamu harus segera diobatin. Yuk. Harus hati-hati jalannya. Umi sama Telis kemana? Kok nggak pulang-pulang? Awas. Dari mana? Suami udah pulang dari tadi, bini masih kelayapan. Dari mana? Tadi di butik tuh banyak urusan, Bah. Alasan. Umi tahu nggak? Sekarang Abah tuh lapar. Nggak ada yang nyiapin makanan buat Abah. Harusnya Umi kerjaannya begitu. Coba kalau ada Apipah. Ada yang nyiapin makanan pada Abah. Ini semua gara-gara Umi. Umi gara-gara Umi. Kalau Umi kasih tahu di mana keberadaan Apipah, nggak akan susah kayak begini. Di mana? Aduh, Abah. Umi tuh bener-bener nggak tahu mereka ada di mana. Bener-bener nggak tahu. Umi bohong ya? Masih tahu nggak? Pukul sama Abah. Enggak, Bah, nggak tahu. Umi nggak tahu. Kasih tahu nggak? Tahu nggak? Abah jangan pukul Umi. Kamu ngelawan kamu. Ngelawan. Fer, jangan, Abah. Asma, kamu jangan melawan Abah. Udah kamu masuk kamar aja ya. Umi nggak apa-apa. Umi beneran enggak apa-apa? Umi nggak apa-apa nih sih. Ya Allah, ampunilah aku karena terpaksa berbohong sama suamiku sendiri. Aku cuma ingin melindungi mereka dari siksaan Abah. Kenapa sih? Sampai sekarang kita nggak tahu keberadaan si Rehan sama Apipah. Tete juga tidak tahu, Sep. Tete udah berusaha bertanya sama si Marwa, tapi tidak bisa. Dan ini semua gara-gara anak kurang ajar itu. Kalau dia nggak begitu, nggak akan jadi begini. Sembarangan kalau ngomongnya, jelek-jelekin anak Teteh. Ini sebuah teh gara-gara istrinya Asep, ya? Kalau bukan gara-gara dia, tidak mungkin si Rehan teh kabur. Udah. Kita nggak usah berdebat soal itu. Yang penting sekarang bagaimana caranya kita dapetin nomor telepon Rehan yang baru, ya, dari Umi Marwah. Teteh punya ide. Aku yakin malam ini Rehan akan telepon lagi. Dengan rekaman ini, Umi nggak akan bisa ngeles lagi. Dia akan kasih tahu nomor telepon serta keberadaan Rehan. Abah, ada apa Abah ke kamar Umi? Enggak ngapa-ngapain tadinya Abah dari Umi. Abah pikir Umi ada, nggak taunya nggak ada. Sekarang ada. Ada apa, Bah? Enggak ada apa-apa. Umi gimana kabarnya, sehat? Ya, tadi ini si Abah mau tidur di sini, tapi Abah pikir nggak usah lah, mendingan tidur sendiri aja. Ya Allah, kenapa Abah tega banget sama aku? Biar bagaimanapun, aku kan ini istrinya. Aku yang sudah memberinya anak-anak dan selalu ada untuk mendukung Abah. Biasanya ada Rehan yang membela Umi dari Abah. Sekarang sudah nggak ada lagi. Rehan, bagaimana keadaan kamu, Nak?
Umi kangen sekali ngobrol sama kamu. Mas Rehan. Afifah. Mas Rehan, mulai besok mendingan kita sewa kontrakan aja ya. Jadi biar bisa aku tidur di kamar, kamu bisa tidur di ruang tamu. Biar kamu gak tidur di sofa kayak gini, ya? Iya, kalau emang kamu mau kayak begitu ya nggak apa-apa. Besok kita cari kontrakan. Kamu udah Isya? Udah. Ya udah tidur Gi, udah malam. Aku juga mau istirahat soalnya. Maafin aku Mas Rehan. Gara-gara aku kamu jadi menderita. Kamu terpaksa meninggalkan kehidupan kamu yang serba berkecukupan dan hidup susah kayak gini. Kapan aku bisa benar-benar jadi istri kamu, Mas? Aku pengen membahagiakan kamu, membalas semua kebaikan kamu, dan memiliki keturunan dari kamu.